Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube Nurdiana. Kali ini saya akan kembali membawakan sebuah review jurnal ilmiah yang sangat menarik dan juga sangat-sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Terutama bagi pelajar, mahasiswa, dan generasi muda yang sangat ingin belajar dan mengatur keuangan pribadinya. Untuk judul jurnal, kali ini saya akan mereview judul jurnal Pengaruh Pendidikan Keuangan di Keluarga dan Teman Sebaya Terhadap Literasi Keuangan. Jurnal ini ditulis oleh Nuryanti Sarju dan A. Subandi dari Universitas Pendidikan Indonesia dan diterbitkan pada tahun 2021 di Jurnal Dinamika Pendidikan. Alasan saya memilih jurnal ini sederhana saja, karena literasi keuangan bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan di zaman sekarang. Kalau dulu kita sering belajar ekonomi di bangku sekolah, sekarang kita perlu benar-benar paham dan mengerti bagaimana cara mengelola uang dalam kehidupan nyata. Untuk bagian latar belakang, teman-teman, kita tahu bahwa saat ini di Indonesia sedang menghadapi tantangan besar dalam hal literasi keuangan. Menurut data OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 38,03%. Artinya, lebih dari separuh masyarakat kita belum memiliki pemahaman keuangan dengan baik. Padahal, literasi keuangan sangat penting, mulai dari cara mengelola uang saku, menabung, menghindari utang konsumtif, sampai membuat perencanaan keuangan jangka panjang. Banyak faktor yang memengaruhi kemampuan literasi keuangan seseorang. Ada dua di antaranya. Yang pertama, peran keluarga sebagai lingkungan pertama tempat anak belajar, dan yang kedua, teman sebaya yang sering kali punya pengaruh kuat dalam kehidupan sosial remaja. Keluarga dapat menjadi tempat anak belajar tentang bagaimana mengelola keuangan, bagaimana cara menabung, bagaimana kita menabung, atau bagaimana menentukan prioritas kebutuhan. Sementara untuk teman sebaya juga sering menjadi tempat berbagi informasi, saling mempengaruhi gaya hidup, dan bahkan kebiasaan finansialnya. Karena itulah, peneliti tertarik untuk melihat sejauh mana pengaruh pendidikan keuangan dari keluarga dan teman sebaya terhadap literasi keuangan siswa. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan metode explanatory survey. Populasi penelitian ada 200 siswa SMA Darul Falah Bandung. Dari jumlah itu diambil 133 siswa sebagai sampel penelitian menggunakan rumus Lovin. Pengumpulan data dilakukan dengan angket atau kuesioner, dan analisis data menggunakan regresi linear berganda. Untuk variabelnya, variabel X1-nya yaitu pendidikan keuangan di keluarga, X2-nya teman sebaya, dan Y-nya literasi keuangan siswa. Untuk hasil penelitian, sekarang kita masuk ke bagian hasil. Rata-rata literasi keuangan siswa SMA Darul Falah adalah 61,09%. Ini termasuk kategori sedang. Artinya, pemahaman keuangan mereka belum terlalu tinggi, tapi juga tidak terlalu rendah. Pengaruh pendidikan keuangan di keluarga terhadap literasi keuangan ternyata negatif signifikan dengan koefisien min 0,139. Ini artinya semakin tinggi pendidikan keuangan di keluarga, justru tidak selalu meningkatkan literasi keuangan siswa. Hal ini kemungkinan terjadi karena orang tua sendiri belum tentu cukup paham literasi keuangan modern atau tidak memberikan contoh teladan yang tepat. Sementara itu, pengaruh teman sebaya terhadap literasi keuangan positif dan signifikan dengan koefisien 0,225. Artinya, teman sebaya punya pengaruh yang lebih kuat dan positif terhadap pemahaman keuangan siswa. Kemudian, untuk UJF menunjukkan bahwa kedua variabel keluarga dan teman sebaya secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan. Untuk pembahasan,
Teman-teman, hasil penelitian ini menarik banget. Mengapa pendidikan keuangan di keluarga justru berpengaruh negatif? Peneliti berasumsi bahwa orang tua di Indonesia banyak yang belum memiliki literasi keuangan yang cukup, sehingga informasi yang diberikan kepada anak kurang tepat atau tidak relevan dengan kondisi keuangan saat ini. Sementara itu, pengaruh teman sebaya sangat kurang, sangat kuat, karena remaja banyak belajar dari berinteraksi di luar rumah. Misalnya, jika dalam lingkungan pertemanan siswa terbiasa berdiskusi tentang menabung, usaha kecil-kecilan, atau cara mengelola keuangan, maka siswa akan ikut belajar meniru kebiasaan baik tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial sangat menentukan perilaku keuangan remaja. Sekolah dan keluarga belum perlu bekerja sama agar literasi keuangan tidak hanya datang dari pertemanan, tapi juga dari rumah. Untuk kesimpulan, dari penelitian ini dapat disimpulkan yang pertama, pendidikan keuangan di keluarga berpengaruh negatif signifikan terhadap literasi keuangan. Yang kedua, teman sebaya berpengaruh positif signifikan terhadap literasi keuangan. Yang ketiga, keduanya secara bersama-sama berpengaruh terhadap literasi keuangan siswa. Dengan kata lain, teman sebaya punya peran yang lebih dominan dibandingkan peran keluarga dalam meningkatkan pemahaman finansial remaja. Untuk saran penelitiannya, yang pertama, orang tua perlu meningkatkan literasi keuangan mereka sendiri agar bisa menjadi contoh dan sumber pembelajaran yang benar bagi anak-anaknya. Yang kedua, sekolah perlu lebih aktif dalam memberikan edukasi keuangan kepada siswa, misalnya lewat pelajaran ekonomi praktis, simulasi, keuangan, dan kegiatan ekstrakurikuler kewirausahaan. Kemudian yang ketiga, teman sebaya perlu diarahkan untuk menciptakan lingkungan sosial yang positif, seperti komunitas menabung bersama dan diskusi investasi kecil-kecilan untuk belajar. Dengan peran keluarga, sekolah, dan teman sebaya yang saling mendukung, maka tingkat literasi keuangan remaja Indonesia ini meningkat secara signifikan. Nah, teman-teman, itulah review jurnal ilmiah yang berjudul Pengaruh Pendidikan Keuangan di Keluarga dan Teman Sebaya terhadap Literasi Keuangan. Jurnal ini mengingatkan kita bahwa pengaruh lingkungan sangat besar terhadap kebiasaan finansial. Karena itu, mari kita mulai membangun kebiasaan keuangan yang baik dan dari diri sendiri, dari keluarga, dan dari lingkungan pertemanan kita. Sekian video review jurnal yang saya ulik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten edukatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.